Karena yang kita bicarakan ini bukan hanya bisnis, Mhm. tapi the survival of humankind sebenarnya. Kenalkan, saya Rainer dari Sekitar Kita Podcast. Dan hari ini kita kedatangan seorang tamu yang sangat spesial dan juga yang pasti sangat berpengalaman di bidang energi terbarukan. Mungkin tanpa berlama-lama saya perkenalkan saja. Selamat pagi, Pak Eka Satria. Selamat pagi Renner, Ya, senang saya di sini. terima kasih Pak atas waktunya karena sudah menyempatkan waktu untuk hadir di Sekitar Podcast pada hari ini. Mungkin teman-teman mungkin yang di rumah yang belum familiar, Pak Eka Satria merupakan CEO dari sebuah perusahaan energi terbarukan, yaitu Medco Power Indonesia. Nah, mungkin Pak Eka, mungkin ada teman-teman kita yang di rumah masih belum terlalu familiar ya dengan apa itu si Medco Power. Mungkin dari Pak Eka, boleh Pak jelaskan sedikit sebenarnya Medco Power itu apa sih? Dan sebenarnya apa yang dikerjakan dan visi besar dari Medco Power itu sendiri itu Ya, apa? makasih Renner. Mhm. Pertama-tama terima kasih ya, Ya. saya sudah diundang untuk sharing pengalaman, diskusi gitu ya. Mhm. Mungkin sedikit mengenai Medco Power. Medco Power itu adalah divisi Medco Energy ya. Mhm. Medco itu adalah integrated energy company. Mhm. Jadi salah satu perusahaan private company di bidang energi yang terbesar saat ini di I Indonesia. see. Nah, Medco Power itu adalah divisi powernya Medco Energy Mmm. ya. Saat ini kita mengoperasikan lebih dari 3.500 megawatt ya. Mhm. Visi kita adalah untuk memberikan energi yang clean, renewable kepada Indonesia. Mhm. Kenapa? Karena kita tahu bahwa kita kan zamannya energi transisi ya. Mhm, betul. Jadi visi kita adalah menjadi company of choices ya Mhm. buat stakeholder untuk kita memberikan bisnis energi kepada masyarakat, Mhm. terutama di bidang power. Baik. Baik, wow, sangat menarik ya teman-teman, apa yang sedang dikerjakan oleh Medco Power Indonesia dan, kalau teman-teman masih penasaran dengan Medco Power Indonesia mungkin bisa dicari teman-teman di Google, tapi, dari pengalaman aku sendiri pun, aku juga mengetahui bahwa Medco Power adalah salah satu energi, yang sangat, aktif ya bergerak di bidang Ya, energi-energi, bersih dan juga terbarukan. Nah, mungkin sebelum kita masuk terlalu dalam ya tentang energi, Pak, mungkin kita sedikit mengulik lah Pak, mungkin heeh. perjalanan dan juga pengalaman Pak Eka, karena pasti tidak mudah dan juga tidak, bukan proses yang, langsung lompat gitu ya dari Mhm, mungkin Pak Eka perjalanan hidup dari zaman dulu sampai sekarang pasti ada iya, banyak proses dan pengalaman yang mungkin, yang dialami dan juga apa yang dipelajari seiring waktu berjalan. Nah mungkin, boleh nggak sih Pak cerita-cerita sedikit mungkin, kehidupan masa kecil Bapak dan kecil ya, bagaimana dan juga mungkin selama kuliah dan apa mungkin hal-hal yang dipelajari untuk bisa mencapai tahap sekarang? oke. Jadi saya lahir di Padang Mhm. ya tahun 67, jadi udah cukup lama ya. Jadi, saya lahir di Padang, saya lahir di keluarga yang cukup unik ya, Mhm. di mana ibu saya itu background-nya keluarganya entrepreneur atau pedagang ya, Mhm. bahasa orang Padangnya. Sementara ayah saya itu profesional, seorang dokter, Mmm. ya. Nah, dari ibu saya itu, saya banyak belajar mengenai entrepreneur, ya kan ya. Dari kecil, saya dididik beliau untuk mengerti bagaimana caranya jualan, berdagang. Mhm. Dari orang tua, saya diajarkan bagaimana seorang profesional itu harus bekerja gitu ya. Mhm. Eee, saya SD eee, sempet di Jakarta, Mhm. tapi pindah ke Padang. Jadi ceritanya kebetulan, orang tua saya itu salah satu, mungkin dokter pertama di Sumatera Mmm, Barat yang oke. ditugasi ke Jakarta Mhm. untuk mengambil spesialisasi. Itu kan tahun-tahun berapa ya, tahun-tahun 70-an ya. Mhm. Terus saya ikut beliau ke Jakarta, terus setelah itu pulang ke Padang, Mhm. ke Bukit Tinggi untuk membangun, industri kesehatan di sana. Mhm. Saya spend masa kecil saya di Sumatera Barat, eee, di situ tentunya banyak kenangan-kenangan menarik ya di Ya. situ ya. Kenapa? Karena
Di situ saya banyak belajar dari pihak ibu, di mana, adalah pedagang, bapak di bidang profesional kedokteran gitu ya. Tahun 85, saya diterima di ITB ya, Oke. teknik sipil. Waktu itu kenapa teknik sipil, karena itu zaman-zamannya Pak Harto itu pembangunan kan banyak ya. Ya, ya, Jadi saya betul. ngelihat, wah ini saya mesti ikutan nih, ikutan di pembangunan, infrastruktur dan lain sebagainya, saya masuk ITB, yaitu tahun 85. 89 saya tamat, pada saat itu kalau mau kerja, Mhm. zamannya tahun 89 itu pilihannya biasanya perusahaan asing. Mmm. Kenapa? Karena perusahaan asing itu yang bisa memberikan pendapatan yang cukup besar, Mmm, training yang besar, dan ya. kesempatan untuk belajar banyak. Saat itu kalau mau masuk itu top 3 company-nya itu 3. Mhm. Kalau mau ke bank itu Citibank, ya kan Oke. ya. Terus kalau mau, perusahaan minyak itu Mhm. biasanya bisa Arco, bisa waktu itu ada yang namanya Caltex ya, atau Ya. Exxon Mobil. Mhm. Terus juga kalau mau yang lain itu biasanya industrinya IBM kalau mau Oke. IT. IT. Mhm. Saya daftar keterima tuh, Arco dan juga, Citibank. Mhm. Saya ditawari program yang namanya ADP. Cuman beda nih, kalau di Citibank tuh ADP-nya Executive Development Program. Mhm. Kalau di Arco itu perusahaan minyak ya, Ya, heeh. itu Engineering Development Program. Oke. Saya bilang, "Loh kamu kan kerjanya insinyur nih, kok mau jadi eksekutif, mau cari Iya, orang bank?" iya betul. Jadilah saya masuk ke Arco, Arko. itu tahun 89. Nah, saya cukup beruntung karena zaman itu industri minyak kita itu lagi hebat-hebatnya. Produksi minyak tahun itu tuh mungkin sekitar 1.500.000 barrel oil equivalent per day. Mhm. Sekarang itu kita cuman di bawah 600. Mmm. Minyak jadi tulang punggung ekonomi Indonesia Mhm. pada saat itu. Yang masuk ke sana itu kita di-training secara proper ya. Saya banyak belajar ya. Mhm. Jadi zamannya Arco itu saya belajar bagaimana bekerja secara Mhm. profesional, bagaimana membangun Mhm. industri gitu ya, dan bagaimana kita itu membangun culture sebuah perusahaan. Perusahaan-perusahaan barat itu kan Ya, kuat di situ ya. betul. Mhm. Itu tahun, 90. Nah di situ saya cukup beruntung karena sepanjang karir saya itu saya terlibat banyak proyek-proyek infrastruktur oil and gas besar. Mhm. Pada saat itu kan kita lagi membangun oil and gas ya, Mhm. dari mulai offshore, dari mulai pipeline, infrastructure, drilling, semuanya saya geluti, sehingga karir saya menanjak sampai saya menjadi waktu itu, project manager. Jadi saya tuh udah Mhm. megang beberapa proyek Mhm. besar gitu ya. Mhm. Tahun 2000, nah ini menarik nih, tahun 2000 tuh eranya merger big company. Mmm. Pada saat itu banyak perusahaan-perusahaan merger. Merger. Mhm. Kebetulan Arco itu akhirnya di-take over sama BP yang sekarang Oke. itu ya, BP. Mhm. Nah, saya gabung dengan BP dengan culture yang berbeda, tapi kesempatan di situ untuk banyak membangun even bigger infrastructure projects. Mhm. Jadi waktu itu saya ditugasi untuk menjadi, development manager itu Tangguh. Tangguh itu kan one of the biggest LNG producers di Mhm. Irian Jaya gitu ya. Ya. Saya megang proyek itu. Itu, dari tahun 2000 sampai tahun 2005-an. Mhm. Jadi mungkin pada saat itu saya termasuk eksekutif project yang langsung, pernah mengerjakan proyek-proyek infrastruktur yang kelasnya itu di atas $1 billion, jadi Uh, major projects lah. iya, Jadi saya major bersyukur project. banget pada saat itu saya terlibat di sana. Mhm. Nah, milestone hidup saya itu tahun 2006. Mhm. 2006, Medco, Mhm. Medco itu perusahaan nasional, Ya. umurnya masih muda waktu itu. Medco itu kan berdiri tahun 80 ya. Mhm. Jadi founders-nya Pak Arifin Panigoro, Mhm. Pak Helmi Panigoro punya cita-cita untuk ngembangin ini industri oil and gas ini, masa nggak ada perusahaan nasionalnya sih gitu. Betul. Ya. Pada saat itu mereka ingin mengembangkan Mhm. LNG juga, Mhm. namanya Donggi Senoro. Waktu itu belum ada perusahaan nasional yang bisa mengembangkan LNG karena skalanya sangat luar biasa. Mhm. Biasanya proyek-proyek itu dikembangkan oleh big company gitu ya. Mhm. Sudah lihat, terus saya di-offer, Mhm. "Kamu udah nggak bosen tuh kerja di perusahaan asing?" Gitu. "Yuk dong kita gabung di perusahaan Iya. nasional."
Saya ditawari waktu itu VP Projects. Jadi saya yang Mhm. bertanggung jawab di semua proyek Medco. Proyek-proyek. Itu pas ditawari saya nggak berpikir 2 kali. Saya langsung ambil, karena apa? Karena saya berpikir ini kesempatan saya untuk membangun buat nasional, Mhm. buat negara. Saya masuk ke Medco dan di situ saya ngelihat bahwa ternyata perusahaan nasional tuh nggak kalah loh. Mhm. Jadi kapabilitas perusahaan nasional, ya integritasnya, ditambah kebanggaan ya, Mhm. kebanggaan kita masuk ke perusahaan nasional membangun industri migas nasional pada saat itu. Itu tahun 2006. Saya terlibat di namanya 7 Major Projects di Medco, Mhm. saya bangun, proyek-proyeknya. Milestone berikut di karir saya itu tahun 2016. Mhm. Jadi setelah saya bangun proyek-proyek oil and gas, waktu itu saya ditawari Mhm. oleh, manajemen, oleh oleh prinsipal yang punya perusahaan bilang begini, "Ini ada kesempatan nih. Sekarang industri ini berubah, industri energi ini berubah. Ke Mhm. depannya trennya itu renewable. I see. Ke depan trennya itu listrik, power." Mhm. Nah, Medco sebagai perusahaan energi harus mengembangkan Mhm. yang namanya, power businesses. Saya ditawari jadi CEO, Mhm. terus saya juga pada saat itu tidak berpikir 2 2 kali. kali, karena Mhm. ini kesempatan saya Mhm. untuk membangun renewable business di Indonesia. Jadi saya sekarang udah jadi CEO dan terus terang every day saya enjoy. Mhm. Kenapa? Karena dunia bisnis yang saya geluti ini adalah renewable, energi Mhm. bersih, dan saya pikir ini bisa jadi kontribusi saya Mhm. kepada at least ya, Mhm. kepada environment bahwa kita ini bisa produce energi bersih loh, Mhm. gitu. Jadi saya pikir itu ya Iya. perjalanan saya dari mulai saya, apa namanya, sekolah kecil Mhm. sampai saya menjadi CEO di Medco Mhm. Power. Baik. Wow, sangat menarik ya. Ternyata perjalanan yang sangat panjang, Pak Eka. Iya, Saya mengagumi juga bagaimana Pak Eka bisa ya, ada di perusahaan nasional, internasional, semuanya, industrinya pun dari oil and iya, gas sampai ke renewable energy itu, di-cover semuanya. Tapi, mungkin saya, agak tarik mundur lagi, Pak. Saya agak penasaran, tadi mungkin udah dijelaskan bahwa kenapa Pak Eka tertarik untuk masuk ke teknik sipil, karena banyak iya, pembangunan pada masa itu. Tapi melihat background, orang tua Pak Eka, satu dokter, satu entrepreneur, kenapa masuk ke engineering pertama kalinya? iya, Dan kenapa masuk ke ITB pilihannya? mhm. Jadi gini, nah ini Mmm. menarik nih. Mhm. Setelah saya kerja, Mhm. ternyata ilmu yang saya pelajari itu sebenarnya hanya langkah awal. Mhm. Ini maksud saya bilang begini, kalau saya lihat sejarah daripada keluarga ibu saya, keluarga bapak saya, itu kan zaman-zaman itu kan zaman-zaman tahun berapa itu, tahun 60-an ya, Mhm. Mhm. 60-an Indonesia kan baru merdeka 45, Mhm. ya kan. Pada saat itu mereka nggak punya Mhm. apa-apa, ya kan ya. Jadi saya ingat ibu saya itu, Mhm. kakeknya itu dari kampung is basically nggak ada apa-apa, Mhm. nothing. Mhm. Ya nama juga dari petani gitu Iya. ya, masuk Mhm. kota besar gitu ya. Tapi dia bisa dalam waktu 15 tahun masuk Jakarta jadi pedagang, jadi salah satu pengusaha nasional yang cukup sukses ya di Mhm. Jakarta, Mhm. membangun bisnisnya. Mhm. Dari mulai apotek, dagang, terus, apa namanya, industri farmasi dan Mhm. lain sebagainya. Mhm. Mereka mengajarkan bahwa ada 3 hal nih, ya kan ya. Mhm. Dia bilang, "Kamu kalau hidup itu harus punya 3 Mhm. ya. Pertama harus tekun. Mhm. Tekun itu maksudnya, ya kita harus fokus, kita harus serius mengerjakan Mhm. sesuatu, tapi harus ulet. Ulet itu maksudnya jangan gampang nyerah." Mhm. Terus mereka bilang, "Dan yang paling penting lagi harus amanah." Mhm. Karena yang namanya bisnis itu, apa namanya, eee, harus dipercaya gitu ya. Orang tua saya laki-laki juga begitu. Mhm. Dari keluarga yang biasa-biasa Mhm. aja, ingin merubah hidup, tapi dia memilih jalur profesional yaitu Mhm. sekolah, Ya. gitu ya. Jadi intinya apapun bidangnya itu Mhm. sebenarnya nggak masalah, Iya. yang penting kita menekuninya. Mhm. Nah, kembali ke pertanyaan tadi kenapa teknik sipil, Mhm. saya juga ngelihat pada saat itu Mhm. Indonesia itu lagi membangun Mhm. infrastruktur. Mhm. Saya pikir keren dong kalau Iya. saya juga di situ gitu loh. Jadi pilihan saya adalah lebih ke arah bahwa saya pikir saya bisa berkontribusi. Mhm. Tapi setelah kerja, sebenarnya
semua hal-hal yang kita pelajari itu sebenarnya kita bisa aplikasikan di semua pekerjaan yang kita akan nanti geluti gitu ya. Ya. Kira-kira mungkin begitu ya. Baik Pak. Ya, 3 poin utama ya Pak, berarti tekun, ulet, dan juga amanah. Amanah, Mungkin iya. teman-teman di rumah bisa catat itu karena itu poin yang sangat Iya. bagus ya untuk kita terapkan juga. Mungkin mau bertanya sedikit juga Pak, mungkin jika Pak Eka bisa kembali ke masa lalu, Mmm. lalu mengatakan kepada Pak Eka waktu masih muda, satu pelajaran paling penting, kira-kira Pak Eka mau menyampaikan apa Pak ke Bapak waktu versi lebih muda? Jadi gini, Mhm. at the end pelajaran Mhm. saya sebagai CEO gitu ya, Mhm. kan kita ini harus inovatif ya. Mhm. Tapi inovasi itu akan ada kalau kita itu mungkin bahasa simpelnya, mungkin kalian-kalian kan eranya Steve Jobs nih. Ya. Dia bilang, "Stay hungry, stay foolish," gitu loh. Ya. Mhm. Artinya jangan, apa namanya, bosan-bosan untuk explore anything, any businesses Mhm. gitu ya, any opportunities, any career gitu ya. Apalagi di masa-masa awal karir kalian gitu ya. Mhm. Cobain ini semuanya gitu loh. Mhm. Di situ kalian berinovasi dan lain sebagainya. Nah, jadi kalau saya tanya ya, mungkin ya sekarang kan zamannya zaman startup ya. Mhm. Mereka coba Betul. semuanya ya. Yes. Mhm. Mungkin ya kalian harus berani, Mhm. harus coba ya, pelajarin gitu ya, Mhm. sampai kalian nemuin, passion kalian tuh di mana gitu. Mhm. Saya pasti pikir itu ya, mungkin saran yang saya bisa berikan ya. Oke. Oke, baik. Ya, itu mungkin buat teman-teman di rumah karena, ini banyak ya, cukup relate dengan, banyak masalah terutama buat anak-anak muda nih, karena penonton kita mungkin banyak anak muda. Iya, iya. Banyak yang terlalu terpaku ya terhadap timeline. Misalnya melihat teman-temannya misalnya sudah menikah, sudah punya pekerjaan, sehingga mereka jadi takut gitu untuk mengeksplorasi hal-hal baru dan ini mungkin, sebuah pelajaran yang, cukup relate dari pengalaman Pak Eka untuk teman-teman, bahwa explore aja dulu, coba, jangan tertutup terhadap semua kesempatan ya, Pak, ya. Bener. Apalagi selagi masih muda, coba terus, kalau gagal, kalau katanya kalau gagal masih muda itu masih Coba bisa lagi. dimaafkan dan masih ada Iya, waktu iya. untuk Masih mencoba banyak kembali. kalian waktunya. Masih ada kesempatan lagi untuk membangunnya. Baik, luar biasa, mungkin sebelum kita bahas lebih lanjut, mungkin kita akan ambil istirahat sejenak dan sehabis ini kita akan mungkin, untuk lebih mencairkan suasana, Pak, mungkin kita akan main sedikit games Siap. sehabis ini. Nah, untuk, teman-teman yang sedang menonton, jangan kemana mana dulu ya. Halo semuanya, kembali lagi ke sesi dari podcast bersama Pak Eka Satria, CEO dari Medco Power Indonesia. Nah, sekarang, agar sesinya lebih santai ya, Pak, ya, kita coba main games dulu deh sebelum kita lanjut ke pembahasan selanjutnya. Jadi games yang akan dibawakan hari ini adalah This or That. Cara mainnya adalah Mhm. saya akan memberikan 2 pilihan, pertanyaan dengan 2 pilihan dan Pak Eka silahkan jawab secara spontan. Pak Yang Eka mana tuh lebih pilihannya? suka yang mana, lebih prefer yang Oke, mana. Oke, jadi, dari Pak Eka apakah sudah siap, Pak? silakan. Baik, kita mulai ya teman-teman ya. Pertanyaan pertama, pragmatis atau optimis? Optimis. Optimis. 2, motor atau mobil? Motor. Motor, siap. 3, introvert atau extrovert? Extrovert banget saya. Extrovert, mantap mantap. 4, sepedaan atau golf? Sepeda. Sepeda. 5, kuliah dalam negeri atau di luar negeri? Luar negeri. Luar negeri, oke. Kalau dulu saya bilangnya dalam negeri. Kalau sekarang, I ask you to sekolah di luar Wah, ini negeri. menarik nih, nanti saya tanya-tanya dikit ya, Pak. Pertanyaan selanjutnya, early bird atau night owl? Early bird saya, Early bird. banget. Next, sukanya hujan atau cerah, Pak? Cerah. Cerah. Iya, cerah. Lanjut, film atau buku? Film. Film. Lanjut, bubur diaduk atau tidak diaduk? Tidak diaduk saya. Tidak diaduk. Wah, saya tidak setuju nih. Dan yang terakhir, Pak, solar energy atau wind energy? Wind energy. Wind energy. Baik. Jadi itu 10 pertanyaan, Pak. Mungkin saya kulik-kulik dikit ya, Pak. Mungkin 1 poin, kuliah dalam negeri atau luar negeri? Itu kenapa tuh, Pak, bisa berubah Gini, pikirannya? idealnya kalau saya bilang sih gini, kan dunia ini terbuka ya. Kalian pasti SD, SMP, SMA di sini. Kapan lagi kesempatan untuk mencoba berinteraksi, mencari budaya baru, kalau nggak kalian kuliah di luar negeri. Kalau S1-nya di dalam negeri, S2-nya sasaran luar negeri, minimum.
kalian harus pernah coba gitu ya. Mhm. Tapi tentunya setiap orang kesempatannya beda-beda Iya, ya, nggak harus ya, tapi mhm. kalau ada kesempatan harus digabung sih kalau menurut saya, di dalam negeri dan di luar negeri, dengan begitu wawasan kalian terbuka. Baik. Itu sih intinya kenapa saya bilang luar negeri. Mhm. Ba Saya sendiri produk dalam negeri loh. Baik. Nah, mungkin teman-teman nih yang, S1-nya udah di luar negeri dalam negeri mungkin bisa coba ya untuk kalau bisa berkesempatan, Yes. cobalah untuk Dan pemerintah banyak ngasih, apa namanya, kesempatan buat betul, ya, buat mhm, untuk sekolah di luar negeri. iya, Coba aja kalau bisa, coba. bagus banget. Baik. Baik Pak Eka, terima kasih itu games-nya. Mungkin kita akan kembali lagi ke pembahasan selanjutnya ya, tentang pengalaman Pak Eka menjadi CEO dan juga membahas sedikit lah kita ngobrol-ngobrol tentang energi baru dan terbarukan. Jadi jangan kemana-mana dan tunggu sesi selanjutnya. Oke, halo teman-teman. Setelah main games tadi, kita balik lagi nih untuk ngobrol-ngobrol lebih lanjut lagi bersama Pak Eka. Nah, Pak, tadi mungkin kita udah ngobrol sedikit ya tentang, pengalaman hidup Pak Eka dari Mhm, kecil. Kita tahu, dari Pak Eka, ada di Padang, lalu masuk ke kuliah dan, jenjang karir Pak Eka yang sangat panjang. Nah, mungkin sekarang kita mau, maju sedikit Pak, ke masa oke. sekarang. Jadi sebenarnya, sebagai CEO dari sebuah perusahaan, salah satu perusahaan energi yang terbesar gitu ya di Indonesia, kita penasaran dong Pak, sehari-harinya pekerjaan Pak Eka itu ngapain sih sebagai Iya. CEO? Ini, kalau CEO itu kan Mhm. sebenarnya pimpinan tertinggi sebuah perusahaan ya. Betul. Intinya, dia tentunya harus menjalankan organisasi perusahaan Mhm tersebut. Ya mhm rodanya harus berjalan, mhm dia juga harus memastikan bahwa mhm resources dari perusahaan itu dijalankan secara efektif. mhm Dan pastinya seorang CEO itu dituntut supaya perusahaannya sehat ya, mhm. profitable Iya. is one of the key. Mhm Tapi selain profitable, untuk memastikan bahwa perusahaan itu sustainable mhm. gitu ya, kan dia juga perusahaan itu harus juga berguna buat societies-nya gitu ya. Yes. Jadi ada Mhm tugas-tugas sosial juga ya. Dan sebagai CEO, kita juga ibaratnya, eee, face-nya dari perusahaan tersebut mhm gitu ya. Jadi, yang paling penting ya mhm yang kita harus jalani, yang pasti itu tugas sehari-harinya itu adalah menjalankan eksekusi mhm ya dari sebuah, misi dari sebuah perusahaan mhm tersebut. mhm Itu penting. Jadi kita harus memastikan bahwa perusahaan itu jalan, mhm eksekusinya jalan mhm gitu ya. Meko Power mempunyai karyawan sekarang sekitar 1.500 mhm dan terus terang industrinya sangat menarik. mhm. Kenapa saya bilang menarik? Karena growth year on year-nya itu sekitar 20-24%, jarang loh Wow. Mhm. perusahaan yang grow-nya setinggi itu. Yap. Itu kenapa? Karena memang industri renewable listrik ini lagi berkembang sekarang. Ya. Jadi kita itu harus memastikan semua project operation itu lancar, satu ya. Mhm Yang kedua, selain operasi, tentunya kita harus juga ada punya fungsi strategis ya. mhm Jadi mhm seorang CEO yang baik itu harus memastikan bahwa kita, eee, apa, eee, ke nih arah mhm perusahaan, mhm ya kan. Kita harus memastikan karena apa? Karena zaman sekarang dengan clock bisnisnya yang sangat cepat, mhm. terutama renewable ini kan industrinya kan sangat sangat baru dan berkembang Yes. cepat. Betul. Mhm Kita harus bisa menempatkan perusahaan mhm ya di posisi-posisi yang strategis untuk mhm berkembang. mhm Itu nomor 2 penting. Dan yang tak kalah pentingnya sebenarnya kita banyak harus spend waktu dengan teman-teman ya, mhm. karyawan, college gitu ya, teman-teman di sana. Kenapa? Karena, kita harus lead ya Mhm perusahaan tersebut mhm dan perusahaan itu nggak jalan kalau Eee, semua anggota, karyawan mhm. maupun, orang-orang yang di perusahaan tersebut itu nggak bergerak. Yes. Mhm Jadi kita harus memastikan, kita harus push, dorong, juga encourage mereka mhm untuk menjalankan perusahaan. mhm Jadi kalau saya bisa bagi waktu mungkin 30-40% di operasi, mhm 20-30% di tugas, strategis, mhm. tapi nggak kalah pentingnya 30-an% itu kita harus spend untuk people, I see. leadership gitu ya, Mhm. kira begitu. Oke, Pak. Cukup berat ya ternyata tanggung jawabnya menjadi CEO. Tapi enak kok. Kita Mhm. enjoy sekali, Enjoy ya? iya. Mhm.
Penasaran sih Pak, mungkin teman-teman di sini kan, yang nonton masih muda, mungkin Ya, sekarang ya masih baru lulus 2 tahun, mungkin ya. kerjanya mungkin masih muda. Mmm, dari Pak Eka sendiri lebih bahagia masa dulu waktu masih jadi staff atau sekarang Pak pas jadi CEO? Gini, Mhm, macem-macem mmm, ininya, tapi yang pasti gini, buat tips buat teman-teman gitu ya, bahwa ternyata apa yang kalian kerjakan pada saat mhm, masa muda mhm, sangat berpengaruh mhm, pada saat kita kerja. Kalau saya bisa sarankan gitu gini, tadi kan saya bilang stay foolish, stay hungry. mhm, Awal-awal karir saya tuh saya spend waktu untuk know the detail. mhm, Karena kalau kita tahu detailnya, tahu bisnisnya, mhm, waktu kita lead perusahaannya, kita tahu nih, tahu, ini mhm, arahnya salah, ini mhm, bener dan lain sebagainya. Jadi jangan bosan-bosan, ke lapangan, mhm, tahu detail, tahu rinciannya mhm, bagaimana, mhm, karena nanti itu dibutuhkan, mhm, satu. Yang kedua, trait yang juga saya lihat nih buat mhm, orang Indonesia ini, managing difficult conversation. mhm. Kita ini kan Indonesia ini kan maunya damai, Iya, tentram. betul, Saya di perusahaan asing belajar bagaimana caranya if you have a problem, you need to solve it right away. mhm, Kalau perlu kita berdebat, lakuin. mhm, Kalau kita harus, apa namanya, tegur ya mhm, orang, kita harus tegur mhm, orang, ya, tunjukkan mhm, salahnya di mana. mhm, Kalau kita salah, kita juga harus open open, dan harus berbesar hati. yes, Jadi managing difficult conversation, managing issues or conflict, mhm, number one. mhm, Kalau ada persoalan lebih baik dibuka, mhm, jangan ditutup-tutupi. tutupi, Jadi itu mhm, yang saya belajar. Terus satu hal lagi, nah ini yang saya lihat, salah satu trait yang juga saya lihat dipunyai gitu ya. mhm, Saya lihat ternyata profil pemimpin itu atau CEO mhm, itu, mhm. kebanyakan yang juga waktu masih mudanya suka olahraga dan seneng berolahraga. Wah, menarik nih. Karena ada jiwa Heeh, kompetisi, sportivitas, dan ternyata bener tuh pepatah yang bilang di dalam jiwa yang sehat, di dalam fisik yang yang sehat sehat, itu ada jiwa jiwa yang yang kuat, sehat. mhm, Jadi saya sarankan kepada teman-teman berolahraga itu sebenarnya bukan hanya untuk hanya berolahraga, nah, efek manfaatnya besar loh. yes, Vitalitas ya, pikiran kita juga mhm, jadi apa namanya, tenang ya, mhm, terus kesehatan dan lain mhm, sebagainya. Jadi jangan lupakan bahwa kita hanya bisa bekerja secara optimum kalau mhm, tubuh kita sehat. oke, Jadi ya itu, sekarang kan lagi banyak nih yang banyak, lari, iya, sepeda, mhm, mhm, apa, saya pikir itu bagus tuh. bagus, mhm, Ya saya sendiri very aktif di oke, olahraga, oke, sangat aktif. oke. Wah, tamparan keras buat saya nih, Pak. Harus aktif Iya, berolahraga. oke, oke. Baik, ini insight yang menarik sih, benar ya, Mhm. karena setelah dipikir-pikir benar juga ya, karena dengan olahraga itu melatih benar yang, Bapak bilang lalu juga konsistensi, karena Iya, harus bangun pagi-pagi, kalau bisa tidur disiplin, disiplin, ada kompetisinya, kompetisinya. iya iya. Dan Wow, satu heeh, lagi, ternyata secara biologis itu ya, heeh, kalau kita berolahraga itu ada namanya zat endorfin. mhm, Endorfin itu yang bikin tubuh itu state of mind kita jadi oke, tenang, pola heeh, pikirnya jadi mhm, bagus, mhm, ya kita lebih positive yah, minded, itu ada itu, bener oke. itu. Baik, baik. Wah, sangat menarik. Nah, mungkin saya mau, mundur sedikit Pak, dengan, tadi saya kutip dari Pak Eka mengatakan, industri renewable, perkembangan Medco Power Indonesia cukup kencang sampai 40% ya kalau saya nggak salah, Mmm, karena industri renewable energy juga sedang bertumbuh, akhir-akhir ini. Nah, mungkin saya mau masuk sedikit Pak, tentang energi baru terbarukan. mhm. Menurut Pak Eka yang punya pengalaman both di energi fosil ya, cukup lama ada di, BP, lalu masuk juga sekarang ke renewable energy. Menurut Pak Eka, mmm, apa pendapat Pak Eka tentang perkembangan energi terbarukan akhir-akhir ini dan, bagaimana Pak Eka melihat perkembangannya di masa depan? Ya. Ini buat kalian-kalian nih ya, Mhm, saya terus terang senang nih diundang mhm, sama SRE ini ya. mhm, Artinya ini merupakan suatu society yang sangat mhm, bagus. ya, Jawabannya harus dan mesti. Karena yang kita bicarakan ini bukan hanya bisnis, mhm, tapi the survival of humankind sebenarnya. mhm, Karena kalau kita tahu kan, kita ini kan energi ini berpindah mhm, berpindah berevolusi ya, mhm, dari ya, dulu yang cuman apa, kayu mhm, bakar, coal, oil mhm, and gas. Nah, ternyata studi mengatakan dan ini fakta ya, ya, mhm, UNFCCC bilang bahwa kita ini kalau kita melakukan seperti yang kita lakukan mhm, sekarang mhm, ini dunia ini
akan ada efek climate change. Kalau misalnya bumi ini naik dari 2 degree. Jadi, bisnis renewable ini selain bisnis yang emas, juga keharusan. Dan saya pikir untuk yang muda-muda, karena kan kita ini menepati dunia ini kan bersama-sama ya. Ya. Saya pikir di sinilah kesempatan buat kalian ya untuk ikutan ya di renewable atau energi transisi ini. Kalau nggak di bisnisnya adalah tanggung jawab kita ya sebagai insan ya yang hidup di dunia ini untuk ikutan memikirkan bagaimana caranya energi transisi ini sukses. Nah, bagusnya selain kita juga mengerjakan bisnis ya, mengerjakan energi transisinya, peluang bisnisnya juga besar. Karena apa yang kita lihat sekarang ini, semua infrastruktur, semua the way kita produce energi ini akan berubah. Dari yang oil and gas atau fossil fuel ke yang renewable, ya kan ya. Jadi jawabannya ini adalah mungkin one of the biggest businesses atau aktivitas yang akan manusia kerjakan in the next 20 to 40 years. Nah ini zaman-zamannya kalian. Jadi jawabannya ini adalah kalian dan masa depan kalian dan kalian harus berpartisipasi di sana. Baik Pak. Ya dan ya cukup menarik ya karena ini benar teman-teman bahwa renewable energy dan mungkin green investment secara umum memang menjadi sebuah tren yang sangat luar biasa ya dan ada bahkan yang mengatakan bahwa zaman dulu mungkin tren startup digitalisasi teknologi itu dulu sangat berkembang pesat dan kedepannya what's next itu adalah green investment. Teknologi hijau, investasi hijau. Jadi mungkin teman-teman yang masih muda yang masih mau mengeksplorasi juga ya masa depannya mau berkarir di bidang mana sih sebenarnya itu mungkin bisa mengeksplorasi juga bidang-bidang di ada yang istilahnya disebutnya green jobs ya atau pekerjaan-pekerjaan yang berhubungan dengan keberlanjutan dan juga lingkungan. Ini mungkin teman-teman mungkin bisa banget untuk mempelajari green jobs ini sangat menarik. Baik. Jadi mungkin untuk sesi ini mungkin kita istirahat dulu teman-teman karena sehabis ini kita masih ada satu sesi terakhir yaitu untuk memahami pembelajaran juga mungkin penutupan juga dari Pak Eka. Jadi jangan kemana-mana, kita akan kembali dalam sebentar lagi. Halo semuanya, kembali lagi ke podcast sekitar kita dan mungkin kita akan melanjutkan dari sesi yang terakhir. Kita terakhir membahas tentang potensi tentang energi baru terbarukan di kedepannya akan seperti apa dan tadi sudah disinggung berkali-kali bahwa itu adalah salah satu potensi yang luar biasa besar ya Pak ke depannya. This is the future lah. Ini adalah masa depan. Nah, mungkin mau sedikit bertanya kembali nih Pak. Perkembangan renewable energy itu kan kompleks ya. Kalau yang tidak semudah yang walaupun potensinya luar biasa besar tapi sebenarnya itu luar biasa kompleks. Jadi sebenarnya mungkin saya penasaran Pak. Mungkin ada 2 pertanyaan yang saya tanyakan. Yang pertama adalah sebenarnya ini tanggung jawab siapa sih untuk mendorong transisi energi ini menjadi energi yang lebih terbarukan dan yang kedua sebenarnya kita sebagai anak muda mungkin kan susah ya Pak membayangkan sebenarnya kita bisa ngapain sih karena energi itu adalah sebuah proyek yang luar biasa besar, luar biasa mahal dan terlihat sangat jauh. Mungkin dari Pak Eka apa nih Pak yang generasi muda mungkin bisa lakukan untuk membantu energi transisi ini? Ya, pertanyaan yang bagus ya Rainer ya. Jadi tadi saya start bahwa transisi energi renewable is a must ya. Kalau enggak dunia yang kita hidupi sekarang ini itu bisa katastrofik gitu ya. Tapi di samping itu potensi daripada bisnis energi transisi ini sangat besar. Karena untuk menuju ke sana itu diperkirakan sampai 2030 aja. Itu dunia itu membutuhkan 2 sampai 5 triliun USD. Itu kalau dirupiahkan itu mungkin berapa ya? 30.000 triliun gitu ya. Indonesia aja itu butuh sekitar perkiraannya itu 3.500 triliun sampai 2030. Itu sangat besar sekali. Nah, jadi itu semua mencakup semua aspek hidup sebenarnya. Ya karena semua aspek hidup. Tadi Render tanya bahwa peluangnya apa? Peluangnya macam-macam. Dari mulai green job, dari mulai bisnisnya sendiri, dan juga sekarang sudah banyak kan startup renewables gitu ya.
Yang mungkin, tips sedikit ya buat, teman-teman yang ingin di sana bahwa tren energi itu ada 4 ya. Mhm. Pertama dekarbonisasi, Yap. yang kedua digitalisasi, Mhm. yang ketiga itu elektrifikasi, Mhm. ya kan ya. Mhm. Terus juga yang keempat itu adalah, apa namanya, bagaimana memastikan bahwa energi yang kita pakai Mhm. ini itu adalah energi yang affordable Mhm. gitu ya. Nah, pertanyaannya kembali ke affordable tanggung jawab siapa Iya. ini gitu ya. Mhm. Nah, tanggung jawab bersama sebenarnya. Mhm. Kalau kita lihat itu kan ada 3 kalau kita lihat big, apa, stakeholder itu yang Mhm. pasti pemerintah, Mhm. ya kan ya. Pemerintah, mereka harus memberikan policy yang benar. Mhm. Yang kedua tentunya pelaku usaha. Mhm. Pelaku usaha itu dari yang besar sampai yang kecil gitu ya. Yang ketiga kita-kita ini semua, Mhm. tadi kan bertanya. Mhm. Jadi penduduk atau, kita-kita ini Mhm. semua ini adalah komunitas besar yang Mhm. bisa membantu mempercepat green conscious tadi itu, Mhm. Mhm. ya kan ya. Karena kalau kitanya yang tidak, apa namanya, demanding Mhm. untuk green conscious ini, Mhm. siapa lagi gitu loh. Mhm. Policy bisa berubah, bisnis bisa berubah kalau ada push dari communities, yaitu kita-kita sendiri gitu ya. Mhm. Nah, apa yang kita bisa lakukan? Mhm. Macam-macam. Kalau sebagai pribadi saya pikir, kalau kita lihat kan bahwa yang namanya issues climate Mhm. change ini kan Mhm. issues mengenai satu, mengenai forestry. Nah. Mhm. Artinya kita sebagai individu harusnya ya, Mhm. di lingkungan kita sendiri bagaimana kita mau memberikan kehijauan, Mhm. satu. Yang kedua, problemnya kan energi nih. Mhm. Kita kurangin dong kebutuhan energi di rumah kita, sehingga nanti kita bisa mengurangi beban ya. Mhm. Mhm. Yang ketiga, eee, masalah, apa, waste itu Mhm. adalah problem Iya. yang sangat vital. Jadi bagaimana kita sebagai insan memastikan bahwa kita itu nggak punya, apa, carbon footprint atau waste yang ada Mhm. gitu ya. Mhm. Nah, kalau mau lebih maju lagi, kita bisa berkarir di sana, Iya. atau yang lebih bagus lagi, saya push teman-teman di sini, coba lihat serap-serap, di bidang energi sama renewable. Mhm. Udah mulai banyak loh sekarang itu, ada Mhm. yang namanya surya Iya. gitu ya, Mhm. daur gitu ya, Mhm. dan kalian-kalian ini ya, apa, SRE. Mhm. Karena apa? Karena tidak ada industri atau bisnis yang tidak tersentuh nanti Mhm. mengenai energi transisi ini. Mhm. Dan kalian-kalian ini yang jadi, yang muda-muda ini yang nantinya meneruskan legacy Mhm. dan di zaman kalian, di zaman Indonesia Emas 2045 Mhm. diharapkan, energi yang kita dapat itu yang sustainable Iya. dari energi renewable Mhm. dan kalian harus merupakan bagian dari sana, Mhm. gitu ya. Saya Baik. rasa ya itu Mhm. harapan ya Mhm. buat buat teman-teman di sini, Mhm. yang di rumah, coba dilihat Mhm. bahwa ini adalah suatu, nggak hanya Mhm. peluang, tapi keharusan ya Mhm. buat kita untuk berkontribusi, memastikan bahwa dunia yang kita tempati ini menjadi dunia yang sustainable. Oke. Oke. Nah, ini suatu poin yang menurut saya, sangat menarik dan ini mungkin banyak yang teman-teman masih belum Ya, aware, bahwa, masih banyak orang yang merasa bahwa, "Ah, saya kan anak muda, saya mhm, kan mungkin hanya mahasiswa atau iya iya, mungkin bahkan saya nggak sekolah," gitu. mhm, Jadi saya merasa sangat jauh terhadap isu-isu tentang, energi terbarukan dan juga sustainability dan, tadi yang Pak Eka sampaikan sangat mengena ya untuk saya pribadi karena seperti yang dibilang community atau kita-kita ini adalah yang mendorong, kita adalah yang menciptakan demand, yang membuat, sektor-sektor publik dan juga sektor-sektor swasta dan juga pemerintahan untuk bergerak ke mhm, arah sana. Jadi teman-teman jangan malah berkecil hati ya karena kitalah yang seharusnya membawa pergerakan, kita yang mendorong perubahan tersebut dan itu, sekecil apapun, peran teman-teman di dalamnya, itu ternyata bisa membawa perubahan yang cukup yang luar biasa setuju besar. Jadi setuju. itu teman-teman jadi jangan jangan khawatir ya, jangan jangan lupakan dan jangan merasa diri kalian, tidak punya peran di sini karena inilah malah kita adalah salah satu stakeholders yang paling penting dalam mendukung, perubahan dunia menjadi lebih baik dan lebih keberlanjutan. Baik Pak, Eka, mungkin, ini adalah pertanyaan terakhir saya. Apakah dari Pak Eka punya pesan terakhir atau Iya pesan penutup yang bisa disampaikan ke teman-teman yang ada di rumah, iya, yang bisa apa ya, yang satu poin yang paling penting yang menurut Pak Eka mereka iya. harus ingat? Mhm. Gini, kalau saya pikir begini, Mhm.
Terutama buat kalangan-kalangan muda nih ya, Mhm, kalian itu sebenarnya bersyukur ya, mhm, lahir di Indonesia, tinggal di Indonesia. Kenapa? Karena Indonesia ini kan adalah sekarang tuh kan katanya nomor 17, terbesar ya, mhm. dari segi, GDP. GDP. Mhm, Kalau kita lihat PPP-nya mungkin nomor 7, mmm, ya kan ya. Negara kita negara besar, kesempatannya luas gitu ya. Dan, kalau kita lihat negara-negara yang sukses mhm, mengembangkan energi, baru terbarukan atau transisi energi mhm, itu, yang push atau demand-nya itu tinggi mhm, terhadap green consciousness karena dia ngerasa bahwa dia harus lakukan ini, karena ini adalah dunia yang ditinggalkannya, mhm, satu. Nah, kalau kita lihat demografi Indonesia, itu kan average umurnya kan 31 tahun, mhm. diisi oleh sebenarnya millennials gitu ya. Yes. Mhm, Jadi kalianlah yang nanti yang akan membawa ke arah mana ya perkembangan renewable ini. mhm, Power kalian tuh besar loh. mhm, Kalau you demand, mhm, bayangin populasinya sekitar 60 sampai 65% demand mhm, bahwa ini harus berubah, mhm, ya kan ya. Alangkah besarnya power itu. Nah, kontribusi kita apa? Banyak kontribusinya. Karena saya bilang ya, bahwa energi transi ini tuh mencakup semua aspek kehidupan, mhm, ya kan ya. Misalnya dari segi waste management, kan sudah banyak tuh ya teman-teman yang dimana dengan kesadaran sendiri dia mengkoleksi plastik, mhm, dia ambil, dia kumpulin semua di sekitarnya, mhm, dia bersih gitu ya. mhm, Karena apa? Waste management itu adalah salah satu issues mengenai energi transisi. mhm, Forestry misalnya, saya lihat misalnya, teman-teman di Medco yang muda-mudanya gitu mhm, ya, mereka aktif. mhm, Setiap ada projects, dia langsung bilang begini, "Kita harus tanam tumbuh-tumbuhan." mhm, Ya karena dengan begitu kita bisa nanti, membikin, tumbuh-tumbuhan itu kan mengambil CO2 ya, mhm, sehingga lebih ini. Penggunaan energi misalnya dan lain sebagainya. Jangan lupa juga kesempatan, bekerja, peluang bisnis juga sangat besar di sana. mhm, mhm, Jadi kebayang kalian mengerjakan sesuatu karena memang kalian ingin mhm, merubahnya, ada peluang mhm, bisnisnya. Indonesia merupakan satu tempat di mana kita diberi kesempatan ya untuk bisa berkembang. mhm, Jangan lupa tahun 2045 Indonesia emas itu ya, mhm, Indonesia itu bisa menjadi 5 besar dunia. mhm, Jadi saya pikir you are at the right place, you need to push this agenda mhm, karena agenda ini udah jadi agenda yang mesti. mhm, Indonesia ini agak ketinggalan loh mhm, dibandingkan dengan negara lain. Nah, kita himbau kalian-kalian yang muda-muda, be the agent of change because you have a big power gitu ya untuk move ini. mhm, Be part of it kalau kalian tertarik karena nggak ada, elemen, mhm, bisnisis atau, kehidupan mhm, sehari-hari yang tidak lepas dari energi transisi. ya, Dan at the end saya berharap di zamannya mhm, kalian ya Indonesia memakai energi renewable yang mhm, bersih, mhm. sehingga dunia yang kita tempati ini bisa sustain ke depannya untuk generasi-generasi berikutnya. Itu harapan saya. Baik. Luar biasa sekali kita pada podcast hari ini mendapatkan banyak pelajaran ya Pak ya. Mulai dari pelajaran karir, pelajaran hidup, sampai belajarlah tentang energi baru terbarukan langsung dari orang yang sangat berpengalaman di bidangnya. Jadi mungkin, kita sudah mencapai di akhir sesi podcast kita, Pak Eka. Terima kasih banyak atas waktu yang sudah disempatkan Pak untuk hadir pada podcast hari ini. Iya, Untuk teman-teman di rumah mungkin, bisa nonton episode-episode, podcast kita yang lain karena kita juga banyak membahas tentang, isu-isu energi, keberlanjutan dan lingkungan. Mungkin bisa dilihat yang lain untuk memahami lebih lanjut juga dan iya, mendapatkan insight-insight lainnya tentang, isu ini lebih mendalam. Jadi terima kasih Pak Eka iya. atas waktunya dan untuk teman-teman, terima kasih atas waktunya sampai bertemu di episode-episode selanjutnya.